Saya melihat di sini seorang partisipan perempuan yang mempunyai dendam karena menjadi korban pelakor. Ya, saya memilih angka kelahiran nomor 13. Rahma, kelahiran tanggal 13, memiliki trauma hidup yang tragis. Suaminya direbut oleh pelakor. Akibatnya, ia memiliki dendam kesumat dan ingin merusak hubungan orang dengan menjadi seorang pelakor. Dan saat ini, Rahma merasa nyaman menjadi seorang pelakor. Karma apa yang akan diterima Rahma ke depannya? Sedih banget saya menuliskan kata di sini, sedih banget. Dan saya juga menuliskan kata pada kehidupan Ibu Meta di sini. Roda-roda kehidupannya sangat awalnya berjalan biasa aja gitu. Sebenarnya awalnya berjalan biasa, tapi lama-lama kelihatan aslinya yang buruk sih sebenarnya. Dari awal sebenarnya kamu juga udah sempat curiga ya. Jadi kamu menikahin aku, Mas? Iya dong, sayang. Supaya pernikahan kita cepat terlaksana. Makasih ya cincinnya. Hai. Lo kalau mau jadi adik ipar gue, lo harus baik sama gue. Bang Irwan ini ngomong apa sih? Diam lo. Lo kalau mau nikah sama dia, lo harus baik sama gue. Mana? Mana uang buat gue? Udahlah, Bang. Saya udah nggak bisa ngasih lagi uang sama Abang. Mana uangnya buat mabok, Le? Maksud kamu udah sering ngasih uang buat Bang Irwan? Iya. Kamu nggak tahu? Baik. Lo belum nikah sama adik gue. Lo udah berani songong sama gue. Hah? Gimana kalau lo udah masuk bagian keluarga gue? Bang udah cukup dong, jangan bikin malu. Ingat lo baik-baik ya. Lo berdua gak bakalan bisa nikah. Sayang, dengerin dong. Udah, kamu tenang aja. Aku pasti nikahin kamu. Aku janji. Bu, Kamu yang benar. Meta sering main ke kontrakannya Rama. ya bener lah Bu. Saya lihat dan mergokin dia Bu tadi Bu. Tapi saya malah diusir sama mereka Bu. Ya ampun. Bu, saya nggak cuma lihat Mita aja Bu. Dia suka bawa perempuan lain ke kontrakannya Bu. Mita udah dibilangin nggak percaya Bu. Bohong, Bu. Semua omongan Mas Irwan itu nggak benar. Lo udah ketahuan masih nggak ngaku ya? Gak usah pikirin tuh laki-laki bejat kayak gitu. Bu, Bang Irwan ini udah bikin malu. Dia tuh udah judi, udah banyak utang. Dia suka minta uang sama Bang Rama. Tuh kan Bu, dia masih belain laki-laki yang bejat itu kan Bu. Mana mungkin kakaknya jurumusin adiknya sendiri untuk nikah sama orang yang nggak benar. Kamu itu harusnya dengerin omongannya abang kamu. Itu gak nyangka kamu sampai berbuat zina. Lazim, tapi aku nggak pernah, Bu. Pokoknya ibu gak setuju kamu menikah sama Rama. Ibu gak akan datang ke pernikahan kamu. Ya udah Bu, masuk aja Bu. Neta, lo mau nikah sama dia? Iya. Bilangin sama Rama, dia harus ngasih 15 juta sama gue. Tambah motor dan satu lagi. Bulanan 1 juta. Aku ini niatnya mau nikah, mau ibadah. Kok malah abang persulit seperti ini? Emang gue pikirin,
Pokoknya kalau lo nggak cukupin semua persyaratan dari gue, lo nggak bakal bisa nikah. Karena lo belum ngasih apa-apa ke gue. Ini buat gue. Enggak bang. Sakit. Lo mau ngelawan sama gue? Hah? Sakit. Bang. Jangan diambil cincinnya bang. Ini belum cukup buat persyaratan. Masih kurang banyak. Bang, buka pintunya bang. Kenapa lagi sih tuh anak? Bu, Meta mau kain lari, Bu. Tapi saya nggak setuju, Bu. Makanya dia saya kunci aja dalam kamar. Itu bagus. Biar dia sadar. Apapun yang terjadi, aku harus tetap nikah sama Mas Rama. Aku nggak peduli. Mau ibu nggak datang, mau Bang Irwan nggak datang, aku nggak peduli. Aku nggak butuh restu dari mereka. Aku udah nggak tahan tinggal di rumah ini. Apa? Cincin kamu diambil abang kamu? Kok bisa? Iya Mas, aku udah coba pertahanin cincin yang dari kamu. Tapi nggak bisa, tetap direbut. Makanya aku kabur dari rumah dan pengen tinggal di sini, boleh kan? Apa? Kamu kabur dari rumah? Sayang, kamu nggak mungkin tinggal sama aku. Kita kan belum nikah. Irwan itu benar-benar keterlaluan. Kok bisa-bisanya dia itu memeras kamu dan memfitnah kamu? Adiknya mau menikah, malah dipersulit lagi. Iya Om, aku juga nggak ngerti kenapa Bang Irwan begitu sama aku. Makanya sekarang aku bingung banget aku harus tinggal di mana. Untungnya Mas Rama mau kesini anterin aku untuk ketemu tante sama Om. Ya udah kalau gitu, kamu di sini aja dulu sampai kamu dan Rama menikah, ya? Meta, calon suami kamu ini orang baik-baik. Seharusnya tidak mendapatkan hinaan dan juga fitnah. Makasih Om, udah kasih kepercayaan sama saya. Selama masih ada Om, pernikahan kalian harus selalu jalan. Nanti Om yang jadi walimu, ya? Saya terima nikahnya Meta Rahma binti Mulyadi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Sah. Pernikahan ini nggak sah! Apa-apaan ini? Lo nikah tanpa memenuhi persyaratan dari gue. Lo nikah diam-diam. Ipar apaan lo? Bang Irwan cukup. Cukup, Irwan. Om, sebaiknya Om nggak usah ikut campur urusan ini Om. Mita nikah nggak ngomong sama ibu Om. Lo pikir dengan lo nikah, lo bakal bahagia? Dengar, ya? Tahu nggak alasannya? Adik kamu menikah diam-diam tanpa sepengetahuan kamu dan ibu kamu? Karena kalian berdua itu tidak pernah merestui pernikahan dia. Wajar kan? Pokoknya nggak sah. Aku ini om kamu, mau ngelawan. Pernikahan ini nggak sah. Udah pergi. Petentang. Mas, aku bikinin teh tuh buat kamu. Makasih ya sayang. Iya. Aku tuh bersyukur banget. Semenjak aku menikah sama kamu, kehidupan kita semakin membaik. Semoga rezeki kita terus bertambah ya sayang. Semua ini, itu berkat kamu. Mas, sebenarnya ada yang pengen aku kasih tahu sama kamu. Kamu mau kasih tahu apa? Ini Mas. Ini apa? Kamu lihat nih. Karena garisnya 2, tandanya aku positif hamil. Kamu hamil? Seriusan? Sayang,
berarti bentar lagi kita punya anak dong. Iya, Mas. Pokoknya kamu harus jaga bayi dalam kandungan kamu ya. Pasti, Mas. Ya Allah, Bang Irwan. Ya Allah. Cukup. Cukup, jangan pukulin abang saya. Dia ini udah kalah judi. Dia juga belum bayar utangnya. Memangnya berapa utang judinya? Biar saya ngunasin semuanya. Cuman 700.000. Irwan. Kalau gue tahu lu punya saudara banyak duit gini, seharusnya lu minta dari kemarin. Jadi nggak kena pukul gini kan? Makasih ya. Yuk. Bangun, Bang. Abang nggak apa-apa kan? Aku itu bukannya nggak mau nemuin ibu sama abang, tapi aku takut ibu marah sama aku. Ya udah, kalau memang lu mau ketemu sama ibu, gue antar sekarang. Ya udah, Bang, naik motor aku aja. Ayo. Weh, udah punya motor lo sekarang ya? Iya, alhamdulillah. Tapi gue kebelet nih, mau ke belakang dulu ya. Lewatan kamu ya. Sudah gak pernah pulang, gak pernah kasih kabar. Sekarang datang main nuduh abang kamu nyuri motor, nyuri uang kamu. Emangnya ibu percaya? Ya Allah. Dasar tukang bohong. Bu, justru aku tadi kesini mau ngasih uang buat ibu, tapi uangnya malah diambil sama Bang Irwan, Bu. Sudah, kamu pergi aja dari sini. Gimana pun juga, ibu itu lebih percaya sama Irwan daripada kamu. Dia tuh lebih baik karena dia selalu nemani ibu. Gak seperti kamu sama dua kakak kamu yang lainnya itu. Selalu sibuk dengan dirinya sendiri. Gak mau peduli sama ibu. Bu, maafin aku, Bu. Aku peduli sama ibu, aku sayang sama ibu. Tapi aku takut setiap mau kesini. Aku takut seperti ini, Bu. Takut ibu marah-marah sama aku. Pergi. Pergi kamu. Ibu masa tegas ngusir aku, Bu. Aku ini lagi hamil, Bu. Lagi mengandung cucu ibu. Cucu. Menikahnya aja ibu nggak tahu. Kamu tidak akan ibu izinkan menikah sama Rama. Bu, ibu kok tega ngomong gitu sama anaknya sendiri, Bu? Ibu tahu kok, Bu. Saat aku menikah sama Mas Rama, tapi kan ibu yang nggak mau datang, Bu. Sudah, kamu sekarang pergi. Pergi! Sayang, gila ya kakak kamu. Masa bisa-bisanya motor sama uang kita diambil? Aku benar-benar minta maaf ya, Mas, sama kamu. Semoga aja anak kita nggak sama kayak dia. Amin. Mel, aku kasih tahu sama kamu ya. Lebih baik kamu gak usah ketemu deh sama keluarga kamu. Setiap kali kamu ketemu sama keluarga kamu, pasti aja selalu ada masalah. Ingat, sekarang itu kamu lagi hamil. Kamu harus jaga kandungan kamu. Aku harus pergi dulu. Loh, kamu mau kemana, Mas? Aku ada urusan. Mas, kamu pulang jam berapa, Mas? Mas? Mas, mamanya ada nggak ya kira-kira di kantor? Mas? Kamu ngapain kesini? Iya, tadi aku habis periksa kandungan anak kita. Rencananya aku pengen ngajak kamu makan siang bareng. Ini siapa, Mas?
Ini Sania, dia sekretaris aku di kantor. Saya Sonia. Saya Meta, istrinya Mas Rama. Kita makan ya, Mas? Oh, kalau gitu ya kita bisa makan siang sama-sama. Gimana? Waktu tahun 2012 anak saya meninggal. Dan di tahun 2012 pula dia berbuat sesuatu sama orang itu. Ya Allah, Dian! 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 Dian bangun, nak! Nak! Dian! Dion! 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 Dion, bangun sayang. Bangun sayang. Dion! 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 Dion, ini papa, Dion. Dion, bangun! Dion! 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 Dion. Kenapa dia tinggalin Mama? Mama kan udah bilang sama Dion. Dion jangan jauh-jauh dari Mama. Mama merasa bersalah, nak. Dion. Dion? Itu kamu, nak? Dion? 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 Itu tadi kamu kan, nak? Dion! Dion! Kamu di mana, nak? Tadi Mama lihat kamu lewat. Dion. Mama memang gak becus jaga kamu. Lebih baik Mama aja yang meninggal, jangan kamu. Gila kamu! Hah? Kamu pikir dengan cara seperti ini kamu bisa nyelesain masalah kamu? Saya mikir nggak? Aku udah gak berguna lagi, Mas, hidup. Aku capek disalahin sama kamu, tetangga dan ibu. Dengerin, itu emang resiko kamu. Siapa lagi yang harus disalahin? Gara-gara Dion sampai meninggal, tau nggak? Maafin aku, Mas. Ya, aku bisa maafin kamu. Tapi mulai saat ini, aku nggak akan pernah bisa sama lagi. Dan selama ini, aku mempertahankan pernikahan ini sama kamu. Cuman karena Dion. Ngerti kamu? Dion. Ya Allah, kok udah larut malam begini Mas Rama belum pulang juga sih? Mas Rama, apa aku telepon lagi aja kali ya? Halo? Mas, kamu di mana, Mas? Ya kerjalah di kantor. Terus kamu pulangnya jam berapa, Mas? Sekarang kan udah larut. Dari tadi aku udah bikinin kamu makanan loh. Aku masih banyak kerjaan, makanya aku lembur sekarang. Mas, tapi kamu pulang kan? Ya, tergantung kalau kerjaannya udah beres ya baru aku pulang. Kalau belum ya enggak pulang lah. Terus kamu mau tidur di mana nanti? Aduh, kamu bawel banget sih nanya-nanya mulu. Ya maaf, Mas, aku bukannya cerewet. Tapi aku cuman kepikiran aja. Kenapa kamu belum pulang udah malam begini? Gak usah khawatir. Ya udah, aku mau kerja lagi ya. Udah kamu tidur duluan aja deh. Gak usah nungguin aku pulang. Oke? Ya Allah, kenapa ya? Mas Rama tuh akhir-akhir ini sifatnya tuh berubah banget sama aku. Dia jadi dingin dan kasar. Hai
Sayang. Kamu tuh emang paling pinter ya? Nyembunyiin hubungan kita berdua. Iya dong, kan aku pintar. Makanya aku makin sayang sama kamu. Apalagi kamu mau punya anak dari aku. Iya dong sayang, aku pengen banget punya anak dari kamu. Manjur juga ya dukun itu. Rama jadi kelepek-kelepek sama saya. Kamu janji ya nikahin aku. Terus suami kamu gimana? Kok kamu nanya soal suami aku sih? Suami aku aman. 4 tahun aja hubungan kita nggak ada apa-apa. Aku akan ceraiin dia kok. Asal kamu ceraiin istri kamu juga. Ya kan? Jadi kamu cerai, aku cerai. Pasti. Tapi kamu yang sabar dulu ya. Aku janji sama kamu. Aku bakal nikahin kamu. Kamu percaya sama aku kan? Percaya dong. Masa nggak percaya sih sama kamu? Aduh. Suami aku nelponin terus nih dari tadi. Aku angkat dulu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kamu boleh pulang. Oh ya, besok lembur. Kamu milik aku ya. Iya sayang. Dah. Hati-hati ya. Mas, Kok kamu belum tidur sih? aku kan nungguin kamu pulang. Kamu kelihatannya capek banget, aku pijitin ya. Nggak usah. Aku udah capek banget, kamu langsung tidur aja. Kamu gantungin ini ya. Kenapa kamu semakin dingin sama aku, Mas? Gimana, Mbak? Tenang. Kamu sama dia akan terus berhubungan. Istrinya nggak akan curiga. Oh gitu. Saya maunya dia cinta banget sama saya, nunduk banget sama saya, dengerin omongan saya terus. Bisa nggak tuh, Mbak? Gampang. Dia ini sudah nurut sama kamu. Dia akan ikuti dan lakuin apa yang kamu suruh. Asalkan kamu juga mengikuti dan jalankan syarat yang aku kasih ke kamu. Mas, hari ini kamu pulang cepet ya. Hari ini kan anniversary kita. Nggak berasa ya, Mas? Ternyata kita udah 10 tahun aja. Ya udah, aku udah mau telat nih. Aku buru-buru ke kantor ya. Kamu ngapain sih? Kamu mau tahu aja urusan suami kamu? Iya, maksud aku nggak kayak gitu. Abisnya kamu aku ngomong anniversary aja, kamu cuek banget kayaknya sama aku. Ini tuh lebih penting. Ini kerjaan aku. Hari anniversary kita tuh nggak penting. Kamu kenapa sih, Mas? Akhir-akhir ini kamu tuh semakin dingin sama aku. Kembaliin Dion. Kamu bisa kasih aku anak lagi? Hah? Gak bisa kan? Akhirnya suami jujur karena ibu ada kecurigaan atau bagaimana? Saya walaupun saya tahu foto itu juga tetap saya nggak ada curiga gitu loh. Saya langsung cuma nanya aja, ini foto siapa gitu. Kita nggak ada loh, ribut-ribut juga nggak ada gitu. Walaupun saya tahu dia seperti apa gitu, maksudnya dia ngomong jujur aja gitu, jangan nggak usah diumpet-umpetin gitu. Ya udah, akhirnya dia udah jujur, akhirnya ya saya pergi ke Jogja, nenangin hati. Mas, sebenarnya ada apa sih sama kamu? Kenapa lagi sih? Ya, aku ini milikin kamu tapi aku ngerasa aku nggak milikin kamu, Mas. Aku ada dinas keluar kota 5 hari. Kamu baik-baik di rumah ya? Mas, tunggu. Kenapa? Kamu mau keluar kota? Malam ini juga? Kenapa sih, Mas? Kamu sikapnya berubah banget sama aku. Dulu kalau kamu setiap mau pergi keluar kota, kamu pasti udah izin sama aku dari jauh-jauh hari. Nggak mendadak seperti ini, Mas. Dari dulu sampai sekarang juga nggak ada yang beda kok.
Aku gini-gini aja. Mas tolong dong Mas, kalau ada apa-apa kamu cerita sama aku, jangan buat aku seperti ini. Aku harus pergi. Kalau kamu kurang apa di rumah, kamu kabarin aku aja ya. Mas. Maafin Mama ya, Nak. Kalau aja Mama bisa menghidupkan kamu kembali. Supaya Papa kamu bisa berubah sikapnya menjadi seperti dulu, Nak. Biar kita bisa sama-sama bahagia lagi, sayang. Selamat ya Bu, anaknya laki-laki. Alhamdulillah semuanya sehat. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Saya permisi dulu ya Pak. Akhirnya, aku bisa punya anak lagi. Iya, sayang. Laki-laki. Mas, sebentar deh. Ini tas yang ini bagus nggak? Bagus. Makasih ya, Mas. Aku seneng deh. Kamu bisa nemenin aku jalan-jalan hari ini. Semoga hubungan kita ke depannya makin terus membaik seperti ini ya, Mas. Ya udah. Kamu pilih aja apa yang kamu mau ya. Ya. Kalau yang ini bagus loh, Mas. Mas, kok kamu ke tempat anak kecil sih? Oh enggak, aku nggak apa-apa. Oh, kamu pengen ngasih kado seseorang ya? Atau kamu ingat anak kita Dion? Sama sih Mas, aku juga setiap lihat baju anak kecil pasti ingat dan kangen sama Dion. Enggak kok, ini buat klien aku. Oh, kamu ngasih kado buat klien kamu. Anak klien kamu cewek atau laki-laki? Laki-laki. Oh, laki-laki. Biar aku pilihin ya. Mas, dari tadi aku perhatiin kamu senyum-senyum sendiri liat handphone. Kenapa sih? Enggak ada apa-apa kok. Itu anak siapa, Mas? Oh ini anak klien aku. Ya udah, aku berangkat kerja dulu ya. Iya. Udah sayang. Hati-hati ya. Ya. Siapa yang ngirimin foto ini ya? Kenapa ada fotonya Mas Rama sama anak buahnya dan satu anak kecil? Mas, aku minta kamu jelasin semua ini. Ini apa, Mas? Kenapa kamu bisa foto sama Sania dan anaknya? Mas, tolong kamu cerita jujur sama aku. Aku nggak emosi, Mas. Yang penting kamu bisa cerita jujur, kenapa kamu bisa foto bertiga? Itu Sania. Dan itu anaknya. Iya,
ini anaknya Sania. Anaknya Sania yang kedua kan? Anak yang kedua dari aku. Keterlaluan kamu, Mas. Tega kamu, Mas, sama aku. Meta, kamu tahu kan, aku pengen banget punya anak lagi. Tapi kamu udah gak bisa kasih apa yang aku mau. Kamu ngerti gak sih? Sekarang kamu tenang aja. Aku akan selalu menemani kamu kok. Enggak, Mas. Aku nggak bisa nerima semua ini. Kamu udah berzina sama Sania. Lebih baik kamu nikahin dia aja. Kamu kan udah punya anak sama dia. Kita udah dewasa. Kita tahu konsekuensinya. Sania masih punya suami. Dan aku nggak bisa menikahi Sania sebelum kamu juga menikah. Tapi aku akan lebih bersyukur kalau kamu bisa menerima kehadiran Sania dan anaknya. Emang kamu pikir aku nggak punya perasaan? Aku tahu aku nggak bisa lagi ngasih keturunan buat kamu. Tapi nggak begini caranya kamu perlakukan aku. Aku yang mendampingi kamu dari nol, Mas. Dari kamu belum punya apa-apa. Aku yang rela makan nasi sama garam itu buat mendampingin kamu. Sekarang kamu tega perlakuan aku seperti ini. Udah, cukup. Kamu nggak ingat? Kamu yang udah ngerebut semua kebahagiaan kita. Kamu gak bisa jaga Dion dengan baik. Mas, sampai kapan sih, Mas? Sampai kapan kamu terus mau fitnah aku, hakimin aku kalau aku yang bunuh Dion? Aku juga gak mau, Mas, semua itu terjadi. Itu semua kecelakaan, bukan salah aku. Gak bisa. Aku bisa maafin kamu. Tapi aku gak akan pernah lupa kejadian itu. Tapi sekarang aku lebih tenang. Sejak kehadiran Nova, hidup aku jauh lebih bahagia sekarang. Seharusnya kamu berterima kasih sama Sania. Lo datang untuk nanya sama kami. Lo harus bagaimana? Suami lo udah selingkuh sampai punya anak. Lo masih nanya sama kami. Lucu. Tanya aja sama diri lo sendiri. Bu, Abang, yang aku punya saat ini cuma ibu sama abang. Makanya aku bercerita ke abang sama ibu. Bukan untuk ditertawakan seperti ini, Bang. Meta, abang kamu jelas marah. Ini kan kesalahan kamu sendiri. Dulu kamu menikah sama Rama, tidak seizin sama abang kamu dan ibu. Sekarang rumah tangga kamu rusak sendiri. Karena kamu tidak bisa jaga Dion. Ngeriin tuh kata ibu. Meta mohon, Bu. Izinin Meta tinggal di sini. Karena Meta nggak tahu lagi harus tinggal di mana, Bu. Gak bisa. Lo ada masalah, datang ke kami. Lo nggak ada masalah, lupa sama kami. Iya. Kamu itu kan belum cerai sama suami kamu. Ya sana, kembali ke rumah suamimu. Bu, tolong, Bu. Sekali ini aja ngertiin aku, Bu. Aku benar-benar butuh pertolongan ibu dan abang. Gak bisa. Mending lo urus suami lo yang bejat itu. Rumah ini udah tertutup buat lo. Bang, Ibu. Bang, Ibu tunggu, Bang. Bu. Ya Allah, aku harus tinggal kemana sekarang? Ini Sania. Tapi kali ini aku mau kenalin dia sama kamu. Bukan sebagai sekretaris aku. Tapi dia adalah ibu dari anak aku. Dan kekasih aku selama 5 tahun. Apa kamu bilang? 5 tahun? Jadi kalian menyembunyikan semua ini 5 tahun dari aku? Ya untuk menjaga perasaan kamu. Dan untuk menjaga perasaan suami dia, ya kan? Apa suami kamu tahu? Kelakuan kamu di luar seperti ini. Kamu jangan urusin urusan saya ya. Kamu urusin urusan kamu sendiri tuh sama kemandulan kamu. Kamu pikir gimana setelah kamu cerai, kamu masih bisa dapat suami? Ngomong kamu. Kamu pergi dari sini. Mas Rama sekarang udah jadi suami saya.
Kamu udah mandul juga masih ngotot ya? Istri macam apa kamu? Kamu selingkuh di belakang suami kamu. Udah, cukup. Meta, sekarang aku minta kamu keluar. Kamu lebih bela perempuan ini daripada aku, Mas. Lebih baik sekarang kamu yang keluar daripada aku kasar sama kamu. Pak, nasib kita itu sama. Saya hanya kasihan aja sama Bapak. Kasihan. Nasibnya sama. Apa maksudnya? Pak, anak Bapak yang kedua itu bukan anak Bapak. Tapi itu anak suami saya, Mas Rama. Apa, Bu? Saya nggak paham. Iya, Pak. Selama ini suami saya dan Sania itu selingkuh. Mereka selingkuh itu sudah 5 tahun, Pak. Dan Nova anak Bapak itu bukan anak Bapak, itu anak suami saya, Pak. Enggak. Itu nggak mungkin. Ibu bohong kan? Pak, awalnya juga saya nggak percaya, Pak. Bohong. Jangan percaya, Mas. Jangan percaya. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya? Udah ngebunuh anak kamu, sekarang mau ngerusak rumah tanggaku. Bu Meta membunuh anaknya sendiri. Bohong, Pak. Saya itu bukan pembunuh, Pak. Nggak mungkin saya membunuh anak saya sendiri. Dia udah berselingkuh sama suami saya, Pak. Bu Meta, saya lebih percaya dengan istri saya. Jadi saya mohon ibu keluar. Dan jangan ganggu kami lagi. Keluar. Ayo, kamu keluar. Ngapain sih? Sini kamu keluar, pergi dari rumah saya. Meta. Selama? Kamu ngapain ke rumah Sania? Dan ceritain semua hubungan aku sama Sania sama suaminya. Mas, selama kita menikah, kamu nggak pernah kasar sama aku, Mas. Tapi semenjak kamu kenal dengan Sania, kamu berubah. Iya, aku berubah. Karena kamu udah kecewain aku. Dan semenjak aku nikah sama kamu, aku udah muak sama keluarga kamu. Kamu emang laki-laki bajingan. Kalau kamu laki-laki benar, kamu nggak mungkin berzina selama 5 tahun sama Sania. Sekarang juga aku minta cerai dari kamu, Mas. Oke, aku bakal cerain kamu sekarang juga. Dia memang pengen punya anak kan. Jadi saya juga menceraikan dia juga karena memang itu gitu loh. Saya nggak mau dia anaknya itu nggak ada ayah gitu loh. Mobilnya lucu. Ini siapa yang beliin? Apa ya? Coba lihat. Ya Allah, kelihatannya mereka bahagia sekali. Sementara aku seperti ini. Kenapa yang disakiti dan dizolimi justru lebih menderita dari mereka yang jahat, ya Allah. Lucu banget sih kamu, ha? Anak papa paling cakep sedunia. Iya dong. Meta, kamu ngapain kesini? Kalian berdua itu emang gak punya moral, gak punya malu. Kamu ngapain ikutin kita? Saya tuh udah nikah resmi sama Mas Rama. Suami saya juga udah nikah lagi. Denger ya, di mana-mana yang namanya pelakor itu gak akan pernah ngerasa bersalah. Oh, kamu iri ya? Saya kaya, terus kamu kere. Jualan gue kayak gitu. Tuh Mas, mantan istrinya jadi kere gitu. Hey, kamu apa-apaan sih, Meta? Aku nggak mau lagi ketemu sama kamu ya. Kamu nggak lihat apa? Sekarang aku udah bahagia. Aku minta sekarang kamu pergi. Dan jangan pernah ganggu keluarga aku. Sombong kamu ya. Kamu pikir aku nggak bisa bahagia? Kamu udah nggak lihat aku udah cukup menderita dengan jualan kue. Kamu lihat nanti ya. Aku akan menemukan laki-laki yang jauh lebih hebat dari kamu. Kuenya, Pak. Kue, Pak. Bu Meta, Pak Raffi? saya turut prihatin Bu dengan pernikahan Bu Meta dan juga Pak Rama. Tapi apa benar Bu Meta berjualan kue seperti ini sekarang? Iya, Pak. Karena ini jalan satu-satunya supaya saya bisa memenuhi segala kebutuhan hidup saya, Pak. Setahu saya, Pak Rama dan Bu Meta itu pasangan yang serasi dan terlihat jujur. Tapi Pak Rama juga sekarang udah mulai berubah, Bu. Berubah?
Dia lebih kasar dan juga arogan. Bu Meta, boleh saya traktir makan siang? Meta? Makasih ya. Iya. Makasih ya Mas. Kamu sering banget traktir aku. Ya, anggap aja bagi-bagi rezeki. Meta, maaf ya. Istriku minta anterin cari kado. Oh, emangnya istri kamu nggak bisa cari kado sendiri? Aku yang nggak ngasih istriku untuk keluar sendirian. Khawatir diambil orang. Oh ya, bilnya udah aku bayar ya. Aku duluan. Iya ya Mas. Kalau suamiku bisa direbut cewek lain, aku juga bisa dong rebut suami orang. Sakit banget lihat pasangan lain bahagia. Sementara aku hidupnya seperti ini aja. Bro, lu nggak sama bini lu? Sorry nih sebelumnya. Lo udah nggak ada hubungan apa-apa lagi kan sama mantan lo? Maksud lu? Mantan lo sekarang sama gue. Bro, maksud lu apa ya? Kok lu bisa sama istri gua? Bukannya lu juga punya istri sama anak? Santai bro. Aneh banget masih panas. Urusan gue dong udah punya istri. Jangan sok suci deh lo. Emang waktu lo sama Sania, lo itu nggak punya istri? Hah? Udah. Gue cabut. Iya Mas Raffi, sebentar. Ya ampun Mas, sabar dong. Mas Rama, ngapain kamu kesini? Matt, aku mohon sama kamu. Kamu gak usah jadi simpanan Raffi. Kamu gak tahu apa? Dia udah punya istri sama punya anak. Apa yang kamu cari? Urusan apa kamu peduli sama aku? Lebih baik kamu urusin aja tuh istri kamu Sania. Apa kamu lupa? Dulu Sania juga simpanan kamu kan? Emang kenapa kalau aku berhubungan sama Mas Raffi? Mas Raffi mapan dan baik dan perhatian sama aku. Matt, kalau emang uang yang kamu cari, kamu sebut aja berapa. Aku bisa kasih sama kamu. Aku nggak butuh uang sama perhatian kamu. Semuanya udah terlambat. Matt. Ibu Meta percaya nggak kalau ada hubungan yang dimulai dengan cara yang tidak baik, maka jalan dan akhirnya pun nggak akan pernah baik? Percaya kan? Heh, kamu Meta kan? Iya. Mbak ini siapa ya? Saya ini istrinya Raffi. Saya tahu kamu udah selingkuh sama suami saya, iya kan? Selingkuh? Mbak tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Siapa yang selingkuh sama suami Mbak? Heh, pelakor. Bisa-bisanya kamu manfaatin uang suami saya. Saya ini udah ngikutin kamu kemana-mana. Dan saya tahu suami saya ini sering nginep di rumah kamu. Iya kan? Dasar nggak punya hati kamu. Bisa-bisanya kamu rusak rumah tangga saya. Dan saya tahu ini semua yang kamu bawa, makeup kamu, baju kain kamu, itu semua suplaian dari suami saya. Iya kan? Kamu tahu nggak? Kalau apa yang kamu makan setiap hari, itu adalah uang haram. Keterlaluan kamu. Mas, tunggu. Apalagi sih, Matt? Hubungan kita itu udah selesai. Kamu gimana sih, Mas? Kamu kan janji sama aku. Katanya kamu mau bayarin kontrakan aku dan segala kebutuhan aku. Katanya kamu juga milih aku daripada istri kamu. Apa? Kamu dengerin baik-baik ya. Cuman cowok yang gak normal yang lebih milih kamu dibandingkan istrinya yang cantik, subur, dan memberikan dia kebahagiaan. Kamu cari aja cowok lain. Jangan aku lagi. Tentang hubungan kita, anggap aja itu sebuah kesalahan. Ini pure karena karakter yang gak cocok ketemu sama orang. Itu aja. Tapi satu hal yang buat Ibu Meta, dan gak usah
ada semacam dendam lagi atau pikiran-pikiran dimonopoli ibunya. Tidak sih, sebenarnya orang tua benar kata Robi ya. Kalau orang tua ngelihat anak-anaknya saling konflik itu ada rasa itu. Nah, iya benar, kayak nggak tenang gitu tenang ya, gitu. nggak nyaman. Ganjelan. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampunilah hamba ya Allah. Berikanlah hamba petunjuk untuk jalan hidup hamba ya Allah. Ampuni hamba karena tidak sanggup dalam melewati ujian-Mu. Hamba menyesal ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Stop. Jangan pukulin abang saya lagi. Lu tahu nggak? Abang lu ini udah ngambil duit gua. Jadi dia harus bayar. Iya. Saya pasti akan ganti semua kerugian abang saya. Tapi saya mohon, saat ini saya nggak punya uang. Saya akan janji saya akan bayar semuanya. Bagaimana malam ini kalau lu ikut kita berdua? Masalah utang-utang kakak lu dianggap lunas. Iya. Boleh juga tuh. Lepasin. Lepas. Abang. Pergi dari sini. Minum dulu. Bu, mungkin dengan kembalinya Mita ke rumah, Bu, kehidupan Mita bisa jauh lebih baik, Bu. Bu, doain saya juga ya, Bu. Pastinya. Meta minta maaf sama ibu ya, Bu. Iya, Meta. Ibu kasihan lihat kamu. Ibu juga terus-terusan inget Dion, cucu ibu. Ibu gak pernah gendong dia. Tahu-tahu dia sudah meninggal. Maafin Meta ya, Bu. Meta gak pernah bawa Dion ke ibu. Ini Mbak koinnya. Iya, uangnya pas ya. Alhamdulillah. Woi, Astagfirullahaladzim. Abang? liatin siapa lo? Enggak, Bang. Lo kenal sama mereka? Iya, Bang. Aku kenal sama mereka. Perempuan itu yang udah ngancurin keluarga aku. Dan dia sekarang jalan dengan laki-laki tua itu. Biar ku hajar dia. Nggak usah, Bang. Nggak usah, Bang. Aku udah ikhlasin semua kejadian itu. Dan aku udah nggak mau tahu lagi gimana kabarnya Mas Rama. Bagus. Lo lupain orang yang pernah nyakitin lo. Dan kakak yakin, lo pasti dapat gantinya yang jauh lebih baik daripada dia. Kakak yakin itu. Hehehe, Bu. Iya, Bang. Aku sekarang udah sangat bersyukur bisa berkumpul lagi sama ibu dan abang. Allah memang punya caranya sendiri untuk mempersatukan aku sama keluarga. Dan membuat aku sadar atas kesalahan aku semuanya. Maafin aku ya, Bu. Iya, sayang. Iya. Sabar ya.